Halo teman-teman, kenalin aku Yoga Pratama, biasa dipanggil Bang Yok. Di sini aku mau bagiin informasi seputar pengembangan diri, personal branding dan investasi supaya anak muda bisa meningkatkan skill sesuai dengan kemampuannya. Selamat datang di Bacain Lagi. Jadi program ini untuk nge-review beberapa buku tentang social creative self development yang tentunya untuk meningkatkan kapasitas anak muda di bidang pengembangan diri dan juga personal branding. Selamat datang di Bacain Lagi, karena belajar gak ada habisnya. Banyak banget buku di rumah, daripada aku diemin aja. Selain untuk aku baca informasi pribadi, tapi aku juga pengen nge-share ke teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada buku yang mau di-review, please comment atau langsung DM aja ke Instagram aku @yokpratama. Baiklah, yang on top, ini ada dua sebenarnya, yang on top sama yang on top new edition. Jadi ini 35 kunci sukses di usia muda, yang juga doi adalah salah satu founder dari Young on Top Indonesia. Dan juga yang on top itu nggak cuma sebuah perusahaan, tapi juga sebuah community atau komunitas yang tersebar di seluruh kota di Indonesia. Kalau ngambil semuanya itu tentunya bakal ngabisin waktu yang lama banget. Jadi aku mau buka 3 kunci utama yang sudah aku baca di buku yang on top. Yang pertama adalah do not assume atau jangan berasumsi. Teman-teman, ibarat kita profesi sebagai dokter. Nah, sebelum juga mengeluarkan resep tertentu untuk mengobati suatu penyakit, dokter itu biasanya mendiagnosa. Kadang kalau kita anak muda dan juga orang-orang biasanya kan suka banget tuh ngeasumsiin yang bukan berdasarkan fakta. Nah, itu kan bisa bahaya tuh kalau misalnya dokter sudah ngeasumsiin penyakit sebelum dia nanya-nanya atau sebelum dia mendiagnosa penyakit ke pasien tersebut. Bisa-bisa nanti jadi malpraktek dong dokternya itu. Atau dia bisa mengidentifikasi sebelum menanyain ke pasien atau menanyakan ke pasien. Nah, pentingnya adalah kenapa do not assume ini menjadi salah satu dari 35 kunci sukses adalah ketika kita berkomunikasi biasanya itu terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman biasanya kita menarik argumen atau memberikan kesimpulan sebelum kita menanyakan atau meriset fakta-fakta dulu terhadap lawan bicara. Lawan bicara itu apa sih Bang? Nah, lawan bicara itu biasanya banyak ya, bisa atasan, pacar, PDKT-an, teman akrab, atau orang tua bahkan. Pentingnya adalah jangan berasumsi dahulu, tapi ketika kita nggak tahu, kita tanya nih untuk membangun komunikasi yang baik. Karena aku yakin salah satu kunci utama orang sukses adalah dia pandai untuk mengkomunikasi atau berkomunikasi ke orang banyak, sehingga networkingnya semakin besar. Yang kedua adalah learn from mistake. Siapa sih orang di dunia ini yang nggak pernah ngelakuin kesalahan? Ya namanya manusia, pasti kita ngelakuin banyak kesalahan. Aku pun juga kayak gitu. Kalau misalnya di buku ini itu diceritain juga bahwa Michael Jordan aja, pebasket dunia yang sudah sukses dan terkenal, itu pernah 9.000 kali gagal untuk memasukkan bola ke dalam ring. Bahkan ketika dia dipercaya untuk melakukan tembakan terakhir yang menentukan timnya atau menang atau kalah, 26 kali dia gagal. Artinya apa? Setiap orang sukses atau setiap orang yang sudah berhasil saat ini pernah melewati kegagalan-kegagalan yang biasanya orang lain nggak tahu. Ibarat gunung es, kita cuma tahu nih secuil kesuksesan, tapi di bawahnya mereka sudah mengalami banyak hal. Gagal, rugi, ditipu, dan banyak segala. Jadi untuk anak muda, aku pun juga self reminder untuk aku bahwa aku juga belajar bahwa ketika kita menerima kegagalan itu bisa menjadi sebuah pelajaran kita untuk lebih baik di masa yang akan datang. Toh kalau gagal kita juga nggak bakal rugi karena kita menjadikan itu pelajaran. Kecuali ketika kita gagal dan kita overthinking atas itu. Itu yang harus kita hindari. Ketika gagal ya we can just accept it. Jadi kita menerima itu sebagai pelajaran buat kita. Kalau ingat kata-kata si Sergey, co-founder Google, bahwa satu-satunya jalan menuju kesuksesan atau mencapai kesuksesan itu banyak melewati sebuah kegagalan. Bagi aku, gagal
pada saat muda aku sulit banget untuk menerima, jujur, karena idealisme seorang anak muda. Kita pengen benar-benar dilihat, kita pengen menunjukkan bahwa kita bisa, kita ingin menunjukkan kepada orang terdekat, kepada dunia bahwa ini loh aku. Tapi itu wajar, karena masa muda adalah masanya belajar. Dan dari kegagalan itu, pada saat itu aku ikut lomba wirausaha muda mandiri. Walaupun hanya sampai tahap regional dan gagal di nasional, aku tuh berterima kasih dan bersyukur bahwa di level ini pun, di usia muda, pada saat itu aku 20 tahun, bisa berkoneksi atau bertemu, memiliki network yang sangat besar dengan bertemu pengusaha-pengusaha se-Kalimantan, walaupun nggak nyampe ke nasional. That's why, dan aku juga belajar bahwa kegagalan itu adalah hal yang mendewasakan kita. Jadi kalau menurutku, berapapun umur kamu, itu tidak membuat kamu dewasa. Tapi yang membuat dewasa adalah seberapa banyak pengalaman kamu, seberapa banyak kamu menghadapi dan menerima kegagalan itu menjadi sebuah pelajaran yang bisa menjadi batu lompatan kamu menuju kesuksesan. Yang ketiga, 6 ya, 3 adalah positive thinking. Semua itu berawal dari mindset. Mindset yang positif akan menentukan langkah kita ke depan selanjutnya. Kalau teman-teman sudah mikir bahwa aku nggak bisa ngelakuin itu, otak teman-teman dan alam semesta itu juga bakal menghalangi teman-teman untuk mencapai hal itu. Tapi berbeda jika teman-teman sudah positive thinking atau merubah mindsetnya dari sebelumnya nggak bisa menjadi bisa. Ibaratnya aku bisa menaklukkan itu, aku bisa mencapai omset sekian persen. Semesta dan juga circle teman-teman, aku yakin bakal ngebantu teman-teman. Karena dari situ aku juga nyoba. Pada saat itu aku usia 17 tahun, pas itu ikut lomba kompetisi pertama yang aku ikutin adalah Wirausaha Camp Foundation. Aku nggak yakin aku bakal menang karena lawannya adalah kuliahan. Pada saat itu aku masih kelas 2 SMK. Tapi ternyata berkat dukungan teman-teman dan kemauan, walaupun aku nggak jadi juara pertama, tapi aku jadi juara 3 itu sudah melebihi dari target aku yang sebelumnya bersaing dengan 2000 orang, kemudian difilter atau disaring lagi menjadi 50 orang dan difilter lagi menjadi 10 orang untuk memperebutkan juara 1, 2, 3. Dari situ aku percaya bahwa ketika kita mempercayai diri kita sendiri untuk berkata bahwa kita bisa dan kita bisa mencapai hal yang nggak mungkin kita kira, dengan bantuan mindset kita, dengan bantuan networking kita, dengan bantuan orang terdekat sekeliling kita, insya Allah akan bisa mencapai, dan tentunya dengan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau menurutku, daripada kita mikir kita nggak bisa, lebih baik kita mikir dulu kita bisa. Ibarat kita ingin mencoba sesuatu, kalau kita mikir nggak bisa, peluang untuk itu berhasil ya 0%. Tapi kalau kita sudah positive thinking, peluang kita berhasil setidaknya ada 50%. Karena kita sudah mencoba, walaupun itu gagal, kembali lagi di poin kedua, yaitu learn from our mistake. We never know if we never try. Jadi at least we could try, atau you should try anything yang kamu suka, yang kamu pengenin, yang kamu belum pernah nyoba, yang menurut kamu ini benar-benar menantang buat kamu. Jadi 3 hal yang penting dari buku ini yang aku ambil adalah, yang pertama adalah learn from mistake, do not assume, dan juga be positive atau positive thinking. Semoga dibacain lagi, teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Mohon maaf kalau misalnya Bang Yok ada salah kata, dan see you on the next bacain lagi. Bacain lagi karena belajar nggak ada habisnya.